kura berjanggut, karena hikayat kura-kura berjanggut adalah hakikatnya buku pedoman pembunuhan. Tetapi pembunuhan-pembunuhan pada abad 20 itu kawan-kawan, itu tidak cukup mengerikan. Saya lihat pembunuhan dan pembantaian yang dilakukan Azhari jauh lebih tragis. Teks dia itu membunuh bukan saja imajinasi kita tentang abad 15 dan abad 16-17 tentang Aceh, tentang peradaban Aceh. Dia membunuh orang-orang, dia membunuh imajinasi seluruh orang Aceh yang selalu berpikir untuk mengembalikan kejayaan pada masa Iskandar Muda. Yang anak haram itu. Lebih tragis lagi, dia membunuh tokoh yang sangat saya cintai. Hamzah dari Pansur. Memang dia bukan anak haram, karena dia punya ayah seorang hakim. Tapi dia bukan anak haram, tapi dia punya anak haram. Dia punya skandal dan dia berzina. Jadi saya bertanya suatu hari kepada Azhari, kenapa tuanku Azhari memilih abad 16 dan 17 itu? Dia memberi saya jawaban, kawan-kawan. Dia memberi saya jawaban, tapi saya tidak cukup percaya pada jawaban dia. Saya masih curiga. Itu karena ada perdebatan, satu perdebatan yang serius di kalangan para ilmuwan. Apakah benar bahwa puncak peradaban Aceh itu berada di periode akhir abad 16 sampai awal abad 17? Apakah benar itu puncak dari peradaban Aceh? Apakah benar itu masa periode di mana masa? Dan Azhari menjelaskan dan dia menyelesaikan bagian itu, menghancurkan bagian itu, lalu membangun lagi narasi baru, membangun lagi realitas baru di alam mental kita, di alam imajinasi kita. Saya kira nanti ketika Tuanku Azhari berbicara, dia akan memberi jawaban atas kecurigaan saya ini. Sebagai orang Lamuri, apakah dia bagian dari pemimpin komplotan pura-pura berjanggut yang masih belum selesai, atau paling tidak di level pangkat mu'alim, ya? Kalaupun dengan Zainal Abidin. Hasilnya adalah saya memetakan isu-isu epistemik, bukan isu-isu epistemologi. Kawan-kawan, isu-isu epistemik, isu-isu pengetahuan apa yang saya anggap penting dari narasi karya sastra. Tapi saya memilih pendekatan filsafat untuk melihat itu semua. Jadi saya tidak akan berbicara kepada kawan-kawan sekalian dengan pengetahuan si wujud yang sangat mahir tentang perkapalan, tentang maritim, tentang pelayaran, atau tentang kota-kota yang kita jelajahi di dalam karya ini. Apakah benar bahwa kita bisa pergi ke Istanbul itu lewat Selat Hormuz? Itu silakan kawan-kawan sendiri yang mencari petanya. Seberapa jauh Selat Hormuz ke Istanbul misalnya. Saya tidak akan masuk ke sana. Ya. Saya pikir nanti ada kawan-kawan lain yang sangat mengerti maritim, yang sangat mengerti pelayaran, yang mungkin bisa berbagi bagian itu. Apakah misalnya narasi ini, apakah ada penjelasan yang lebih rinci atau lebih ini? Saya memilih pendekatan filsafat. Jadi ada beberapa istilah itu yang sangat ini, bahkan ada di sana pada belalang sebahan, gajah si awang dan sebagainya. Beberapa istilah-istilah, beberapa pengetahuan orang Lamuri sendiri diangkat menjadi teks sastra. Ya. Jadi ini sangat menarik. Jadi selama ini kan kita, orang-orang kampus kita, kalau berbicara 100 kata, itu lebih separuhnya itu bahasa Inggris. Karena rasa ketertindasan kita atas
peradaban Barat, peradaban koloni. Jadi hampir semua kata, hampir sebagian kata kalau kita mau dia diakui secara ilmiah, dia harus digunakan dalam bahasa Inggris misalnya. Nah, saya mau katakan bahwa dari seni argumentasi yang digunakan oleh karya ini, dalam seni argumentasi itu ada 4. Ada yang disebut dengan burhan, demonstratif yang menggunakan metode silogisme. Ada jadal, dialektika. Ada syair. Syair ini yang seni-seni sastrawi, yang metafor dan sebagainya, dan kawan-kawannya. Ada tamsil. Nah, dari ini saya periksa di mana basis wujud ini. Wujud dari narasinya Azhari. Kesimpulannya adalah ini racikan dari seluruh bahan yang ada di alam imajinasi digerakkan menjadi teks fantasi sastrawi. Jadi kawan-kawan tidak perlu memeriksa secara epistemologis. Kawan-kawan tidak perlu, misalnya tidak perlu ada pertanyaan seperti Idrus kepada saya, apakah benar-benar ada di luar sana seperti narasi ini? Apakah ilmu sejarah membuktikan misalnya seluruh peristiwa diceritakan dalam karya ini benar-benar di tahun itu terjadi itu, ada kapal bumbu hitam, ada apa lagi? Ada galiung ini, galiung itu, ada Selat Malaka, ada pelangi dan sebagainya. Mungkin sebagian ada, karena itu tangkapan mental tadi. Sebagian ada, dan sebagian tidak ada. Maka pertanyaan di mana wujudnya? Itu bukan di alam di sana, di luaran. Dia basis wujud dari narasi seperti ini di alam imajinasi. Jadi saya kira tidak apa ya? Saya rasa tidak relevan untuk mengkonfirmasi karya sastra ini dengan ilmu sejarah, mencari artefak ulang di mana, misalnya, itu tidak. Jadi tidak perlu juga ada pertanyaan seperti itu. Apakah di luar sana peristiwa-peristiwa terjadi dengan persis? Boleh jadi gini, potongan-potongan di alam imajinasi yang dikonstruksikan, yang dibangun ulang oleh Azhari, digerakkan menjadi teks seni sastra, dan dia basisnya cukup di alam imajinasi. Jadi di sana. Jadi problem pertama saya kira selesai tentang problem wujudnya, di mana peristiwa-peristiwa itu. Nah, problem kedua yang tidak selesai, apakah benar-benar ada si wujud? Dan apakah benar-benar ada buku hikayat kura-kura berjanggut? Tetapi Tobias bilang, pada abad 20 orang-orang membunuh dengan cara yang sama. Polanya 5, ya kan? Pola pembunuhan orang-orang Lamuri ini dan kemudian digunakan oleh orang-orang lain. Itu berpedoman pada hikayat kura-kura berjanggut.